lah. Ada lah upaya. Jadi akan presentasi sinten nggih? Wala menolong dulu emang. Iya. Saya pun belum. Pak Saiful sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Pak Punjung. Iya, Bu Iwin. Nggih, Pak Punjung ini ya. Oke, monggo. Apa itu? Monggo Pak Punjung langsung share screen saja. Pak Saiful, mute suaranya. Sudah, Bu. Sudah, Bu ya. Oh, Silakan Pak Punjung. Oke, Iya, Pak, Bu Yuto. sudah nampak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ketupat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Punjung. Monggo Pak Kusno untuk memberikan berbagai macam masukan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya melihat kalau misalnya terkait dengan modul ajar nggih Pak, ini sudah lengkap sekali. Cuma nanti tinggal actionnya Pak di lapangan. Nanti harus sesuai dengan yang dirancang ini. Kemudian ada satu yang saya lihat formatnya belum lengkap. Ini kaitannya dengan alokasi waktu Pak. Alokasi waktu ini belum nampak. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya ini persepsi berapa menit, kegiatan ini berapa menit, nanti terus refleksi dan lain sebagainya berapa menit. Jadi nanti biar enggak tidak melebar ya, waktunya enggak melebar ke kegiatan inti. Karena bagaimanapun kegiatan inti kan harus mempunyai waktu yang lebih banyak nih, sehingga anak-anak bisa mempresentasikan. Kemudian untuk ini Pak, media pembelajarannya itu menggunakan PBGL nih Pak, PJBL nih. Oh PBL, ya, kalau PBL. Untuk video ada yang perlu ditampilkan sama anak-anak Pak? Hanya foto. Oke, tapi nanti dilengkapi dengan video pembelajaran. Oke, artinya nanti biar anak-anak tidak hanya jenuh kalau hanya PowerPoint saja, PPT. Saya kira itu hanya pengantar saja Pak kalau PPT. Dan kan nanti materi terkait dengan ini kan tadi yang diangkat undang-undang dasar nih. Yang dasar mungkin terkait dengan pasal-pasal HAM misalnya mulai dari pasal 27 sampai 34 nanti bisa dimunculkan Pak biar anak-anak ini mungkin contoh konkretnya kayak apa sih, misalnya tadi dimintakan ada yang pasal berkaitan dengan pendidikan misalnya pasal 31, pasal ekonomi pasal 33, masalah kesehatan kan tadi ada permintaan-permintaan seperti itu. Paling enggak realistisnya bagaimana ini dengan kenyataan hidup sehari-hari. Mungkin pertama anak bangsa mungkin dimunculkan statistiknya berapa persen yang masih buta huruf misalnya gitu ya. Kemudian misalnya kemudian yang sudah melek pendidikan atau sudah mencapai pendidikan dasar 9 tahun sampai perguruan tinggi bisa dimunculkan lewat statistik yang ada di Indonesia mungkin seperti itu. Ya paling tidak ini anak-anak ngerti oh ternyata kita masih perlu ya memacu untuk sektor pendidikan misalnya seperti itu. Dan yang lainnya juga seperti itu Pak. Mungkin perekonomian juga begitu, yang di bawah garis kemiskinan berapa persen atau berapa juta orang yang sudah hidup layak dan lain sebagainya. Termasuk siswa-siswi yang mungkin masih perlu didanai BOS misalnya itu, bantuan operasional sekolah dan sebagainya, atau mungkin PIP ya untuk siswa yang pintar misalnya program perintah untuk siswa pintar dan sebagainya. Jadi memang perlu dimunculkan Pak kaitannya mungkin dengan pendidikan dan ekonomi sehingga paling tidak ini memudahkan anak-anak untuk bisa menjawab soal-soal yang nanti dimunculkan di dalam KBM. Ya untuk kegiatan evaluasi tadi sudah saya melihat ada 3 tahap ya, dari asesmen yang pertama diagnostik yang bersifat kognitif, kemudian ada lagi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Hanya mungkin nanti kriteria tentang penyusunan soal perlu dipersiapkan Pak, mulai dari kisi-kisi soalnya gitu ya, kemudian kartu soalnya, dan juga merakit naskah soalnya, kunci jawaban. Bahkan nanti setelah diujikan perlu ada analisis soal demi soal, barangkali ada yang tingkat sukar itu terlalu banyak presentasinya, kan harus berimbang Pak ya. Jadi yang kelompok muda juga sedikit, yang sukar sedikit, yang banyak itu di kelompok menengah untuk tingkat kesukaran. Jadi mungkin itu diperhitungkan juga sehingga nanti paling tidak ini ideal gitu ya, soal yang diminta itu sangat ideal. Kemudian juga mungkin refleksi mungkin juga perlu ditekankan dalam menerapkan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 khususnya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, itu barangkali itu yang bisa kami sampaikan Pak. Mungkin nanti ya untuk alokasi waktu dilengkapi itu aja. Terima kasih. Kami kembalikan Bu. Ya, terima kasih Pak Kusno. Jadi yang pertama perlu diperhatikan memang Pak Punjung di sini kan alokasi waktu memang tidak ada. Jadi nanti kalau memang tidak
terkonsep dari awal, takutnya nanti Anda ada yang terlewat. Itu yang pertama, ada yang terlewat. Yang kedua itu nanti mungkin karena nggak ada manajemen waktu, jadi mungkin nanti pada kegiatan awal lebih lama dan pada kegiatan inti sangat sedikit, atau bahkan pas di akhir itu Anda akan terburu-buru. Jadi memang penting Pak terkait alokasi waktu di sini. Dan untuk Pak, PowerPoint-nya boleh lihat nggak saya Pak? Sudah disiapkan atau belum? PowerPoint-nya belum, Bu. PowerPoint sama videonya belum. Masih mau saya persiapkan. PowerPoint sama video belum. Kalau misalnya menurut ini Pak, menurut hemat saya nih Pak, mungkin lebih efektif kalau anak-anak langsung pada contoh-contoh video Pak, seperti yang tadi ada masukan dari Pak Kusno tadi kan, bahwasanya memang pada materi Undang-Undang 1945 ini, kalau misalkan kita ajarkan anak melalui poin-poin atau banyak penulisan di PowerPoint, itu awalnya anak-anak akan mudah jenuh. Tapi kalau kita contoh kasuskan, jadi misalkan saja perwujudan ataupun pasal 34 yaitu tentang fakir miskin dan anak terlantar, itu nanti seperti apa konsepnya di Indonesia, apakah sesuai dengan undang-undang atau belum. Nah itu kan banyak sekali Pak di internet. Jadi Pak Punjung tidak usah langsung mencari materi yang instan. Maksud saya instan di sini seperti apa? Instan di sini tuh ini Pak Punjung. Jadi setiap guru saat ini itu banyak sekali mereka mengupload materi terkait ini, materi terkait itu. Nah ini di sini waktunya Pak Punjung yang mengupload materi Pak Punjung sendiri. Jadi kita nggak usah nyontoh materi orang. Di sini maksud saya itu video yang dihasilkan adalah video-video yang umum, yang belum dijadikan sama orang materi. Karena kalau kita misalkan saja kayak ambil di video orang yang sudah rapih tentang Undang-Undang 1945, itu kita nilainya menjadi nilai minus Pak. Nah nilai plus kita itu kalau kita meramu video sendiri, ya bukan yang langsung kita bikin video, tapi kita mencomot-comot video yang ada di YouTube tadi, kita sesuaikan dengan pembelajaran yang pas untuk anak-anak. Karena yang tahu kompetensi yang dimiliki anak adalah Pak Punjung. Jadi misalkan saja kok sekarang banyak sekali pengemis, apakah tidak dipelihara oleh negara, seperti apa gitu. Apakah raskin itu bagian pemeliharaan rakyat miskin? Itu kan Pak, banyak sekali bantuan-bantuan ini yang anak-anak bisa dihubungkan seperti itu ke pasal-pasal, baik yang dikatakan Pak Kusno, dana BOS, dana bantuan KIP, itu bagian dari wujud pemerintah, baik dalam undang-undang maupun pembukaan undang-undang kan bisa dimasukkan itu Pak Punjung. Berhubung saya tidak mendampingi pada saat PPL, harapan saya ini bisa berkembang pada saat PPL ya Pak Punjung ya. Jadi video-video yang inovatif yang Pak Punjung cari sendiri seperti itu, atau bahkan Pak Punjung bisa secara manual mencari tahu, jadi melakukan istilahnya riset sosial lah di sini saya katakan itu, untuk seperti apa sekarang wajah Indonesia sekarang, apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum. Nah itu kan kalau misalnya hal-hal yang anak-anak mudah temui, kalau misalnya Pak Punjung menggunakan PowerPoint, pasal ini, pasal itu, anak-anak akan sulit menghafal Pak. Anak-anak itu akan lebih menghafal apabila mereka dihadapkan pada kasus. Dan baru kita menjelaskan detailnya seperti apa. Atau bahkan anak-anak disuruh menghafalkan dari pasal per pasal. Nah itu mereka akan kesulitan. Tapi kalau misalnya dari poin ke poin, pasal sekian isinya bendera dan bangsa, pasal sekian isinya tentang pendidikan, pasal sekian isinya tentang perekonomi. Poin-pointer itu yang mudah dicapai anak-anak. Ya, bahkan jangankan anak-anak kita aja sekarang, saya yakin 100% nggak hafal sama undang-undang. Kalau nggak diteter satu-satu. Iya, benar Ibu. Pak Punjung kira-kira pasal favoritnya pasal berapa Pak Punjung? Pripun Bu? Putus-putus. Pasal yang dihafal sekarang pasal berapa Pak Punjung? Pasal yang Pak Punjung pahami sampai sekarang. punten. Suaranya Ayo. putus-putus Ibu. Pak Punjung ndak hafal pasal-pasal Pancasila.
Ya, pas Pak kan ini kan banyak pasal ya Pak ya. Nah, sampai sekarang ini Pak Punjung yang sangat melekat di hati maupun pikiran itu ada. Ya, ya. Sudah tepat Bu. Metode pembelajaran. Ngapunten Bu Entris, baru mati lampu, sekarang sudah nyala. Ya Pak, nanti kita lanjutkan Oh, Pak nggih. Punjung. Nggih. Metode pembelajarannya diskusi, alternatif metode pembelajaran, mengisi tabel pengorganisasian dan membuat rangkuman, kata kuncinya sengketa batas wilayah Blok Ambalat, klaim sepihak Indonesia dan Malaysia. Kompetensi inti di tujuan pembelajaran unit 1, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang terjadi tentang sengketa batas wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pula dapat mensimulasikan cara penyelesaian secara damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara, baik melalui MOU maupun dasar hukum internasional. Tujuan pembelajaran di pertemuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan kronologi sejarah timbulnya atau latar belakangnya sengketa batas wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisa dasar argumen dari pihak Indonesia maupun Malaysia yang digunakan untuk mengklaim. Pemahaman bermaknanya pada unit ini membahas latar belakang penyebab sengketa wilayah Blok Ambalat. Guru maupun peserta didik diajak menelusuri bagaimana fakta yang sebenarnya, apakah ini memang menjadi hak milik Indonesia ataukah Malaysia
dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan pemantik, bagaimana permasalahan yang menyebabkan sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia? Apa yang menjadi dasar argumen dari pihak Indonesia maupun Malaysia sehingga kedua negara tersebut saling mengklaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat? Kegiatan pembelajaran, pembukaan 15 menit, orientasi, berdoa, mengabsen, kemudian menyiapkan fisik dan psikis anak-anak, persepsinya, mengaitkan materi pembelajaran materi yang lalu dengan materi yang akan datang, mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan, motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, pemberian acuan, memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM. Ini masih bahasanya K13. Kegiatan intinya, identifikasi masalah selama 10 menit, guru memberi stimulus dan memandu peserta didik mengidentifikasi permasalahan dengan menampilkan PowerPoint dan video melalui LCD. Guru menayangkan video tentang sengketa Blok Ambalat melalui link YouTube. Peserta didik mengamati video dan mencatat hal-hal penting tentang sengketa Ambalat. Guru memberikan gambaran umum tema yang akan dibahas, yaitu mengatasi sengketa Blok Ambalat. Tahap berikutnya, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru memberikan gambaran pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL atau yang berbasis masalah. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 6 peserta didik. Tahap berikutnya membimbing penyelidikan individual dan kelompok kegiatan guru. 20 menit, guru membagi peserta didik membuat rencana kegiatan pembelajaran. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Kelompok 1 tentang masalah latar belakang kasus Blok Ambalat. Kelompok 2 tentang klaim Indonesia atas wilayah Ambalat. Yang ketiga tentang klaim Malaysia atas wilayah Ambalat. Yang keempat, putusan akhir sengketa Blok Ambalat. Kemudian yang ke kelompok 5, langkah-langkah yang harus dilaksanakan Indonesia agar masalah tersebut tidak terulang. Guru memberikan LKPD, mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan. Kemudian peserta didik melaksanakan instruksi yang ada di dalam LKPD. Tahap membimbing investigasi atau penyelidikan individu. Selama 5 menit, kelompok peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk mengumpulkan informasi dengan cara scan barcode tiap kelompok, membuat laporan untuk dipresentasikan, peserta didik berkonsultasi dengan guru tentang kegiatan yang dikerjakan, guru mengawasi pengerjaan kegiatan diskusi kelompok, kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya dikonsultasikan guru untuk dikoreksi sebelum dipresentasikan. Yang tahap berikutnya mengembangkan dan menyajikan penyelesaian masalah. Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain diminta untuk menanggapi. Guru mendampingi peserta didik dalam melakukan presentasi agar berjalan lancar. Tahap yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran selama pemecahan masalah selama 5 menit. Guru dan peserta didik melakukan analisis serta evaluasi terhadap pemecahan masalah. Alternatif kegiatan belajar. Ini plan B-nya, misalkan ada sesuatu, misalkan lampu mati katanya Bu Endris tadi. Setelah berdiskusi, peserta didik membuat beberapa poster. Ini kalau tidak jadi diskusi, bisa jadi PJBL ini Bu membuat poster dengan aplikasi Canva atau dengan ilustrasi manual. Misalkan seperti ini gambarnya. Kegiatan penutupnya, guru menggali informasi secara lisan tentang apa yang telah peserta didik dapatkan dari proyek yang dilakukan. Dari diskusi tadi, guru meminta peserta didik menuliskan pengalaman belajarnya di kolom refleksi. Guru memeriksa pemahaman peserta didik dengan meminta mereka menjawab pertanyaan. Kemudian ini yang pertemuan keduanya, belum saya presentasikan dulu.
Kemudian lanjut ke refleksi guru dan peserta didik dengan berbagai macam pertanyaan. Apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran? Apakah pertanyaan yang muncul selama pembelajaran? Jika ada, apa yang ingin saya ubah? Ini refleksi sebagai guru. Kemudian refleksi untuk siswa dari proses belajar hari ini, hal apa yang saya pahami dari pembelajaran hal ini, hal apa yang belum saya pahami, kemudian hal apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait aplikasi di siswa. Asesmennya, asesmen menjawab pertanyaan terbuka pada buku siswa, membuat video. Ini tadi yang di plan B-nya. Kalau tagihannya tadi berupa hasil diskusi anak-anak LKPD, aspek penilaian pengetahuan, partisipasi selama diskusi, pemahaman materi, konten videonya, penilaian sikapnya, observasi guru, penilaian diri sendiri, penilaian teman sebaya, penilaian keterampilan, efektivitas penyajian kepada publik. Observasi guru ini meliputi kemampuan kolaborasi, dapat menyimak atau penghargaan terhadap teman yang berbeda, menunjukkan sikap tanggung jawab ketika diberi tugas atau peran yang harus dilakukan. Ini kolomnya. Kemudian penilaian diri sendiri teman sebaya, pengayaan remedial. Kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai capaian belajar. Bentuk pengayaan dapat dilakukan oleh guru, memberi sumber bacaan selanjutnya, membantu peserta didik lain untuk mencapai capaian pembelajaran sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu. Remedialnya diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran. Sampun Bu, ini lampiran LKPD dan sebagainya. Mohon arahan dan petunjuknya, karena ini tadi modulnya saya ngerjakan sambil ada BIMTEK di sekolah. Nanti mohon masukan dari Bu Endris dan Pak Kusno. Sampun Bu. Baik Bu Win, terima kasih. Ini saya barusan juga terlempar-lempar, ini sepertinya kan hujan, jadi saya bolak-balik kelempar ini. Mas, saya heran ini, biasanya mahasiswa yang kelempar ini, dosen ikut terlempar juga loh. Cuacanya mungkin Bu. Iya, jadi tiba-tiba sinyalnya tuh nggak ada. Jadi kalau sinyal nggak ada, ketika saya nggak ada ya langsung dilanjutkan saja. Karena kayaknya saya mungkin 2 atau 3 kali sudah terlempar ini sama sinyal. Oke, baik Bu Win. Bu Win ini menggunakan PBL ya Bu ya? Enggak, PBL karena yang siklus 1 kemarin sudah nyoba PJBL Bu. Oke, memang sebaiknya memang di mix. Ketika kita mencoba ketika kita sudah mencoba berhasil menerapkan PJBL, maka yang siklus 2 ini banyak Bapak Ibu hampir semuanya, bukan hampir, ini kayaknya semuanya menggunakan PBL nggih. Enggak, yang kelompok C kompakan. Oh, memang janjian ya kelompok C. Biar langkah-langkahnya sintaknya sama Bu. PJBL. Saya masih bingung. Oh, Spesifik okay. yang kelompoknya Bu Endris ini PBL semua, yang PBL. Kelompok 6. Memang kelompok 6 memang janjian itu. Biar kompaknya enggak ini. Project semua sekarang problem semua. Jadi ini Bu Win tadi saya ini menggunakan metode pembelajaran menggunakan Canva ya. Inggih. Terus setelah itu nanti saya tuh bolak-balik terlempar. Jadi coba Bu agak ke atas lagi. Saya mau pembelajaran intinya aja Bu Win. Oke, Bu. Ini yang inti. Oke. Oh, jadi ada video yang ditampilkan, sengketa blok Ambalat. Jadi ini videonya ya Bu ya? Iya. Peserta mengamati video ini di anak-anak dibagi menjadi per kelompok atau sendiri? Kelompok Bu, jadi 5 kelompok. 5 kelompok besar atau kelompok kecil Bu Win? Masing-masing 6 peserta didik. Karena di kelas kami ini kelas besar Bu, jumlahnya 35, 36, di atas 30. Oh, oke.
35, 36 berarti ya Bu, berarti 6. 6. Guru dan peserta didik rencana kegiatan. Nah, ini sudah Bu Win sudah lengkap ya, sudah ada alokasi waktunya biar tidak kupu-kupu atau lebih terinci lagi. Nah, kelompok 1 masalah ini ya Bu ya, guru minta peserta didik berdiskusi latar belakang kasus. Klaim Indonesia wilayah Ambalat, klaim Malaysia wilayah Ambalat, putusan akhir sengketa. Lalu kelompok 5, Sebentar. langkah-langkah yang harus dilakukan Indonesia agar masalah tersebut tidak terulang. Oke. Berarti melalui video tadi anak-anak dibagi menjadi 5 kelompok dan mendiskusikan 5 kelompok dan dipresentasikan ya, ini ya Iya, Bu. terakhirnya. Lalu guru memberikan LKPD. Oh, ini ada membimbing investigasi penyelidikan individu. Oh, oke. Udah, Bu, untuk ininya, Bu, evaluasinya langkah akhirnya. Inge, kalau yang siklus 1 kemarin karena saya proyek kan enggak ada penilaian, Bu. Ini kalau PBL katanya harus tuntas sampai di penilaian. Berarti ini nanti ada penilaian formatifnya. Formatif dan sumatif. Inge. Ini yang pertemuan kedua belum saya teliti lebih lanjut, Bu. Yang siklus PPL 1 dulu, kemudian lompat ke apa tadi, Bu? Penilaian. Refleksi, asesmen. Nah, ini asesmen penilaian. Di akhir guru memberikan asesmen. Ada, ini saya pakai HP nih, Bu. Agak lucu sekali itu. Tolong dibacakan, Bu, yang warna biru, merah, dan hijau judulnya aja. Penilaian aspek pengetahuannya tentang partisipasi diskusi, tentang pemahaman materinya, tentang konten di videonya, penilaian sikapnya, observasi guru, penilaian diri sendiri, penilaian teman sebaya, dan penilaian keterampilan terkait efektivitas penyajian video infografis kepada peserta didik yang lain. Oke, saya rasa Bu Win ini sudah sangat lengkap ya, Bu Win ya. Mungkin nanti perlu disempurnakan sana-sini lagi. Monggo Pak Kusno ada ini tambahannya Pak Kusno, monggo. Oke, saya melihat kalau saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Untuk modul ajar Bu Wiwin ini saya kira sudah cukup lengkap, bahkan tadi saya melihat sudah ada alternatif manakala lampu mati misalnya begitu, sehingga anak-anak tidak terputus dalam proses pembelajaran dan bisa diberikan tugas alternatif seperti BPJL buat tadi itu peta ya, kayaknya seperti itu. Kemudian yang perlu barangkali nanti Bu Wiwin, hanya saya barangkali terkait dengan actionnya saja Bu, nanti di kelas kami melihat memang Bu Wiwin sudah bagus ya actionnya, mulai dari tampilan awal itu kalau saya lihat refleksi kemarin itu sudah lengkap, buntut, kemudian juga dalam proses diskusi anak-anak Bu Wiwin sudah terkeliling ya, melihat kegiatan diskusi anak-anak, kemudian juga memberikan pendampingan, penguatan, juga mungkin juga pernah memberikan semacam jalan keluar manakala anak-anak mengalami kesulitan. Jadi setiap kelompok sudah diberikan layanan yang maksimal pada waktu itu. Saya melihat sudah seperti itu. Jadi nanti kalau bisa untuk yang modul ajar ini dilakukan seperti itu Bu, walaupun nanti kita tidak menuntut proyek, tetapi hanya seperti penyelesaian masalah ya, brainstorming anak-anak biar memunculkan ide kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian yang terpenting adalah penguasaan materi, jelas ya Bu ya, nanti itu. Kemudian juga penguasaan kelas, kelas juga kondusif seperti kemarin itu. Jadi saya senang itu saya melihat kondisi kelasnya, walaupun jumlahnya siswa banyak, tetapi semuanya bisa terkendali. Jadi itu saya kira hal yang sangat positif yang terus nanti ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya barangkali untuk video ya, video nanti mohon itu juga diperhatikan durasinya biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Yang penting untuk anak-anak
cukup lah untuk bisa memahami sengketa Hambalang gitu Indonesia Malaysia dan lepasnya polisi Padang di tahun 2002 pada pemerintahan Megawati. Nah, nanti anak-anak akan bisa mencermati ya ternyata yang namanya kasus atau sengketa internasional itu tidak bisa diselesaikan secara instan. Padahal itu kan peristiwa mulai tahun 1967, tapi selesainya tahun 2022. Masing-masing punya alibi dan juga punya pandangan yang tentunya berbeda ya antara satu negara dengan negara lain. Tapi yang jelas bahwa yang terpenting di dalam materi itu, setiap pulau yang terluar itu yang pertama harus diberi nama, kemudian yang kedua harus dihuni, ya artinya diberi fasilitas untuk bisa dikunjungi oleh warga yang memiliki. Jadi itu merupakan satu hal yang kita saat ini kurang. Mungkin itu dijelaskan nanti sama anak-anak, karena sering kali pulau kita itu tidak ada penghuninya, karena jumlahnya sangat banyak, sekitar 17.000. Jadi kalau bisa 17.000 ini kita amankan dengan cara yang membangun ya tempat-tempat wisata di pulau-pulau yang terpencil itu, kemudian biar ada pengunjungnya yang datang ke sana. Dan setelah sengketa itu saya melihat ya banyak berkunjung di Pulau Sipadan dan Biligitan itu pada waktu dibuktikan di dunia internasional melalui Mahkamah Internasional, itu yang banyak berkunjung orang Malaysia. Nah, kita kalahnya di situ. Orang Indonesia, nelayan Indonesia pun nggak pernah ada di sana. Nah, ini mungkin nanti bisa disampaikan kepada anak-anak sehingga mereka ini memperjelas lewat video yang mungkin sudah disiapkan oleh Bu Wiwin. Ya, barangkali itu Bu Wiwin yang sudah kami sampaikan, artinya sudah bagus, tinggal action nanti di kelas, dan kami nanti akan lihat bencana ini dengan actionnya mungkin apakah ada progres ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas arahannya dan petunjuknya Bu Endris beserta Pak Kusno. Ya, insya Allah nanti kita berusaha lebih baik daripada yang siklus 1 kemarin, masih ada kala teknis. Yang mic-nya enggak bisa bunyi dan lain sebagainya karena nervous. Ya, nanti di siklus 2 lebih lancar kemarin semuanya. permasalahan yang fatal itu pada mikrofon ya Bu Win ya, pada mic-nya sampai mungkin 1 jaman itu nggak ada itu Bu, suara sama sekali kita nggak dengar. Tapi di video aman ya Bu ya? Videonya aman Bu, mungkin anak-anak karena clip on-nya kan pakai Bluetooth, saya menjauh jadi sinyalnya enggak nyampe di clip on yang ada di depan waktu anak-anak presentasi itu. Oh, oke. Oke, sampun Bu Win. Coba Ini nanti kurang pakai saja. manual saja. Oke, manual aja Bu, daripada kita ambil resiko. Tinggi. Oke, Bu Win boleh di close ininya presentasinya. Ini kurang Bu Mila saja, nggih. Saya Bu Maria. Ini sekarang sebentar Bapak Ibu sabar dulu. Saya tak ngomong sebentar. Ini kalau mau presentasi sampai selesai, maka kita otomatis overtime bisa sampai jam 2:30 bahkan jam 3. Mau kesepakatan seperti apa? Besok masih ada waktunya tak Bu? Yang membahas tentang rencana aksi ini. Masih itu. Aman Bu. Kalau masih dilanjut besok mawon. Dilanjut besok saja. Berarti hari ini terakhir sudah Bu Win saja. Ini sekarang tinggal saya sama Pak Kusno yang memberikan wacana, karena mungkin kita tinggal 15 menit lagi. Jadi kalau ditambah presentasi itu 1 mahasiswa itu paling tidak setengah jam Bapak Ibu. Bapak Ibu presentasi 10 menit, Pak Kusno 10 menit, saya 10 menit. Jadi kalau misalnya ditambah-tambah lagi itu nanti nggak efektif lah. Besok kan sama Bu Eko. Jadi besok dengan Bu Eko, besok hari Senin nggih. Kalau besok kan masih hari Minggu, Bapak Ibu jangan terlalu semangat, besok libur dulu kita. Ya Bu. Ibu ini guyon saja. Saya kuat. Muslim Bu. Pak Muslim ya Bu. Kok saya tuh khawatir Bapak Ibu terlalu semangat sampai Bu, jadi ini sampai lupa diri. Saya ini kalau kelasnya kelas Bu Endris, saya ini malah nungguin sampai enggak tidur semalaman. Iya. Giliran kelasnya sudah dimulai, Pak Muslim yang tidur.
Itu jadi Bapak Ibu ini ada waktu sedikit untuk kita sama-sama merefleksi bahwasanya Bapak Ibu kan di siklus 1 sudah antara minggu pertama dan minggu kedua itu sudah mengalami berbagai macam halangan, rintangan, dan cobaan. Dari yang pertama Bapak Ibu nervous karena dredeg ya, yang namanya Bapak Ibu meskipun sudah pengalaman bertahun-tahun tapi kan ada rasa waduh di syuting, dilihat oleh teman-teman, dilihat ada gurunya, ada dosen, di situ mungkin Bapak Ibu tidak nyaman. Padahal kamera sudah kita matikan juga. Tapi Bapak Ibu tahu bahwasanya kita sedang memantau. Karena kalau nggak kita pantau satu Bapak Ibu nanti kita makan gaji buta Bapak Ibu. Itu dosa. Itu sama dengan korupsi. Korupsi itu tidak cuma uang kan, waktu juga bisa kita korupsi loh Bapak Ibu. Jadi ya memang Pak Kusno dan saya memantau dan Bapak Ibu yang lainnya juga pasti memantau meskipun off kamera. Nah, itu yang harus kita maksimalkan. Ya, sekarang Bapak Ibu kalau misalnya mau mengajar itu tarik nafas dulu. Di kamera tuh senyum dulu. Satu mesti tarik nafas di kamera, senyum, melihat dulu wajahnya apakah ada yang kurang, bedaknya total apa tidak, jilbab seperti apa, apakah masih kurang. Kalau masih menurut Bapak Ibu masih kurang ganteng, kurang cantik, ganti kameranya yang full beauty. Diganti kepalanya, Bu. Pancen sing kepalane sing elek kuwi. Serem Pak Muslim ini. Iya. Nah, jadi di situ banyak pembelajaran, ada yang LCD mati, bahkan LCD mati pertamanya yang kebingungan. Tapi lama-lama sekarang kan sudah saya ajari untuk nyantai pakai HP dan untuk mempersiapkan link. Agar apa? Agar tidak malu. Kadang Bapak Ibu nyadari apa tidak? Kalau kita di depan seperti kebingungan, itu siswa kita ndelok gini loh. Kenapa kok bingung ya Bapak Ibu guruku? Kan seperti itu. Paniknya kita itu dilihat mereka. Dan mereka itu belum tentu mereka tuh nggak bilang ke teman-temannya. Pasti diceritakan ke teman-temannya. Iya, Kalau mikrofon mati itu yang tahu kan hanya Bapak Ibu yang mantau PPG saja, karena kan di aplikasinya di kelas dan video sudah oke ya Bu Win ya. Cuman mungkin kedepannya yang pakai mikrofon itu sebenarnya gaya mic-nya kecil, nggak kelihatan. Tapi faktanya ya memiliki kekurangan. Jadi mending mikrofon yang besar saja Bu Win, dipegang ke kanan itu kayak penyanyi nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar. Kalau orang pegang mic itu kan cenderung kalau tidak pede itu kan juga anak-anak malu. Kadang mic terlalu jauh, terlalu dekat, seperti itu. Jadi kalau memang mau besok untuk PPL, kegiatan PPL, Bapak Ibu memang harus dipersiapkan. Dan lagi sebelum dimulai itu semuanya harus dicoba dulu. Jadi misalkan saya kalau misalnya Bapak Ibu mau minta mulai jam 7 itu saya persilahkan, sangat-sangat dipersilahkan. Karena apa? Pagi itu masih enak. Maksudnya masih anak-anak itu masih benar-benar fresh otaknya. Jadi untuk diajak kita bermain, berpikir, mengerjakan ini, mengerjakan itu sangat masih sangat semangat anak-anak. Nah, ini jadi Bapak Ibu tapi sebelum itu sudah nyampe sekolahan dulu. Jadi Bapak Ibu silakan meruput dulu. Dipantau dulu anak-anaknya. Pembelajarannya menggunakan misalkan saja ada LCD yang disiapkan, dicek dulu LCD-nya bisa apa tidak. Kalau tidak kan berarti Bapak Ibu nggak usah ribet-ribet membetulkan LCD miring atau seperti apa, utek-utek dulu. Itu kan sudah tahu bahwasannya LCD nggak bisa langsung. Seperti itu. Nah, tadi Pak Punjung, gimana Pak Punjung? Agak terlewat Pak Punjung karena terlempar. Nggih, Apakah Ibu. ini masih ada atau sudah terlempar lagi Pak Punjung? Ada Ibu, hadir. Ya, gimana Pak Punjung? Pripun Ibu? Tadi kan terlempar di tengah-tengah. Bagaimana perasaannya ketika Anda terlempar? Oh iya, kaget Ibu. Kita merasa dibuang dan merasa terbuang. Pikir saya wifi saya masih nyala, kok tiba-tiba ini blank putih laptop saya gitu. Pak Muslim sudah berpikiran buruk gitu Pak. Saya ini baik, Bu. Positive thinking. Nah, tadi terkait Pak Punjung ya, itu kan juga salah satu kekurangan media digital kita.
bahwasanya kalau memang menggunakan YouTube tiba-tiba lemot di tengah-tengah kan juga nggak efektif juga. Jadi Bapak Ibu YouTube itu kalau bisa di offline, di-download offline. Jadi bisa diakses secara offline atau videonya di-download dulu. Jadi saya tuh kenapa harus memperhatikan karena kan Bapak Ibu mungkin dulu-dulunya tidak mencampur adukan antara media sosial ataupun media digital dalam pembelajaran, lebih pada fokus pada mungkin sistem ceramah juga, mungkin diskusi. Nah itu, tapi serba-serbi digital itu yang banyak sekali kekurangannya. Karena apa? Karena kita mengandalkan hal lain. Jadi kasarannya tuh mengandalkan orang lain lah. Katakanlah wifi itu orang lain. Orang lain nggak siap itu kan ya otomatis kita mau tidak mau harus berdiri sendiri. Tapi selama ini kenapa orang-orang terdahulu menggunakan ceramah? Ya karena mereka yang cuma bisa ceramah. Seperti itu. Jadi ya plus minus sudah ada perkembangan, banyak perkembangan, tapi memang kita harus mewaspadai hal-hal yang tidak kita inginkan terkait teknologi. Saya benar-benar tekankan bahwasanya Bapak Ibu harus bersiap-siap ketika ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak mengenakkan. Itu Bapak Ibu. Barangkali ada tambahan dari Pak Kusno. Monggo Pak Kusno, sedikit panjang tidak apa-apa Pak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan deteksi. Memang ya kadang-kadang kita ini karena ada terbentur dengan ngajar, makanya kadang kita nggak nyambung karena satu telinga kita mendengarkan Bapak Ibu presentasi, satu telinganya kita harus ngawasi anak-anak juga presentasi. Nah ini kan juga dua telinga lagi. Kadang-kadang nggak nyambung apa. Kadang lihat presentasi, sedangkan saya juga lihat di YouTube-nya Bapak Ibu atau di Zoom-nya ini juga presentasi. Sering lihat kiri kanan. Kadang-kadang kurang efektif juga. Tidak terbiasa mendulang ya Pak. Nggak biasa mendulang. Untuk memberikan ini komen-komen. Dan itu kami juga mohon maaf itu kekurangan kita pada saat proses pembelajaran. Kecuali hari ini. Kalau hari ini kami memang full day, jadi vakum dari Sabtu. Jadi saya bisa konsentrasi untuk berpikir mulai dari awal sampai terakhir saya bisa selesai enak gitu. Tapi kalau sudah dalam proses pelajaran itu kadang-kadang ya seperti itu dinamikanya gitu. Kita semuanya memang nggak bisa meninggalkan salah satu karena itu adalah tanggung jawab kita. Jadi mudah-mudahan kita walaupun sudah kita tata sedemikian rupa ada kekurangannya, kita tetap semangat nih Bapak Ibu untuk tetap tinggi dan saya harap semuanya nanti bisa lulus lancar semuanya. Amin. Amin. Kita punya hak Bapak Ibu untuk menikmati sertifikasi. Untungnya saya itu tidak sedikit Bapak Ibu. Jadi saya masih portofolio dari tahun 2027. 2027 ya, 2007 saya 2007 yaitu saya tidak ada PPG dan portofolio dan LPG sehingga tidak terlalu rumit. Nah, sekarang ini harus memang tuntutan pemerintah bisa jalani, kita pasti bisa ya bisa meraih sukses terus 100%. Lawan kita harus ada pada Oke, terima kasih Pak Kusno. Bapak Ibu ini suara saya jelas atau tidak ini? Jelas, Bu. Soalnya di sini sedang hujan, jadi sinyal tuh agak mentuk-mentuk gitu Bapak Ibu. Karena ya begitulah namanya juga hujan, cuaca memang ini ikut mendukung pembelajaran kita ternyata cuaca. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang dikatakan oleh Pak Kusno bahwasanya sebelum PPG seperti ini adalah portofolio. Portofolio kan dianggap sulit. Tapi ternyata ketika saya nilai seperti ini, terus ternyata lebih sulit PPG loh Bapak Ibu daripada portofolio. Oke Pak Kusno nggih. Ini sulit PPG nggih Pak, karena full 2 bulan nggih. Kita di karantina memang 2 minggu saja waktu itu. Kalau portofolio kan tagihannya saya masih ingat waktu itu kalau tidak salah 29 yang harus poin yang harus disiapkan. Itu kan memang Bapak Ibu sangat repot sekali untuk pemberkasan. Bapak Ibu monggo ini dipersiapkan dulu fotonya.
untuk dokumentasi diupload ke grup. Muslim mana bagian tukang foto? Mana Pak Muslim ini? Aku on. Sebagai senior Pak Muslim. Ketua. Loh, mek wong piro ki? Oh, 12 ya. Ya. Sampai kameranya Nah. Pak. Nah. Tenang Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bu Maria, tak junjung mari Ibu Maria yo. Oke, 1, 2. Wes 2 kali. Oke. Ini Pak. Ikhlas apa? Motonya kan enggak ikhlas. Udah dapat pembawanya kita separuh tok. Umurnya full. Nomornya full. Oke, Bapak Ibu, mengingat tagihan, ada tagihan LK 2.3 yang harus Bapak Ibu persiapkan. Insya Allah tidak diupload untuk hari ini, tapi kan karena besok masih ada pembelajaran juga. Besoknya hari Senin masih ada pembelajaran, kan berarti LK 2.3 itu biasanya di akhir nih. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, saya tidak ada batas uploadnya di saya. Artinya seperti ini. Jadi di saya tuh hanya ada tagihan untuk pembelajaran hari ini, hanya ada tagihan LK 2.3, tapi due date-nya di waktunya itu tidak ada. Ini saya ngomong akhir ini mau lihat dulu. Ini tadi kita mulai jam berapa tadi? 8.15. Bu Wis, Andris kenapa mau, wis? iya, mau tanya untuk LK 2.3-nya itu Bu, kan seperti yang PPL PPL 1 itu LK 2.3 kan kita hanya membuat modul ajar. Apa nanti yang diupload itu tentang modul ajar apa tentang apa tabel LK 2.3 Bu Andris? Kalau di 2.3 saya nih Bu, ini coba saya lihat tadi itu 2.3 itu tagihan terkait rencana aksi. Iya. Rencana aksi di sini adalah berarti rencana aksi kan RPP ataupun modul. Iya. Oke, itu nanti. Tapi ini kan ada apa tabel yang seperti kayak Pak Saiful Anam yang mengerjakan itu. Di sana itu aman Bu. Mohon maaf, saya bantu jawab. Untuk sekarang nggak ada, Bu. Nah, untuk itu harus dikomben Bu, digabung. Oh gitu. Itu ya, tagihannya yang memang itu LK 2.3. Ya, plus dengan modul ajar. Seperti itu. Yang harus itu kan hanya ngopi, itu kan hanya turunan dari itu saja Bu, dari CP capaian pembelajaran. Berarti mengerjakan 2 ya Pak Saiful? Kenapa? Iya. Yang diupload 2 berarti? Iya, modul ajar sama itu LK 2.3. Saya tadi lihat kok. Sudah dicek ya Pak Saiful ya terkait tugasnya ya? Karena di pada dosen itu tidak ini Bapak Ibu tidak detail. Jadi kalau Bapak Ibu ada Google Form-nya, di kami itu tidak ada. Ini hanya ada untuk ini tagihan mahasiswa berupa LK 2.3 itu terkait rencana aksi seperti itu. Berarti yang diupload itu ada 2, yang di LK 2.3 sama modul ajarnya juga ya Pak? 2. Ya. Untuk amannya. Jadi itu sudah diinceng sama Pak Saiful, amannya seperti itu. Jadi nanti kami melakukan penilaian itu ketika Bapak Ibu sudah upload. Nah itu Bapak Ibu lebih diperhatikan lagi tentang tugas-tugasnya ya. Karena sebentar lagi ada penarikan penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu lupa mengerjakan tugas, maka nilai itu akan kosong. Nah, kalau nilai akan kosong, apa yang terjadi? Imbasnya itu kepada aktivitas dan kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah terekam di sini kegiatan semuanya. Tapi kalau nilai kosong dan Bapak Ibu tidak mengerjakan sehingga mengakibatkan nilai kosong, itu nanti berimbas pada UKIN-nya. Ngoten nggih?
Bapak Ibu ini sudah lebih selama semenit ini. Nilainya bagus-bagus enggak, Bu? Pasti. Kami upayakan Bapak Ibu agar tetap bernilai bagus. Maksud saya bernilai bagus itu seperti ini. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi. Saya dan Pak Kusno menginginkan Bapak Ibu Anda semua itu untuk bernilai bagus, maka kami ingin memberikan nilai bagus. Upaya Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita sama-sama mengupayakan nilai yang bagus. Tentu itu. Ya, Bu Andri. Kita berusaha sebaik mungkin. Oke, seperti itu. Barangkali masih ada yang ditanyakan? Sampun Ibu. Oke, Bapak Ibu kita akhir ya. Kan kita sudah on time masuknya. Maka sudah selesai 7 JP pembelajaran hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Pak Ari gantian. Oh, Pak Ari gantian. Yang saya, Pak. Coba senom iku, Pak. Senom iku. Ya, biasanya yang doa itu yang lebih tua, Pak. Baik, untuk Yang diterima doanya. hari yang sudah mendung dan sudah hujan ini, mari kita akhiri. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas pembelajaran hari ini yang sudah selesai dengan tepat waktu. Semangat Bapak Ibu, harus tetap jaga kesehatan, harus tetap fokus pada PPG juga. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk mediator, terima kasih. Sudah boleh kita keluar. Terima kasih Bu Endris, Pak Kusno. Bu Nurul. Bener loh. Ya, Andri, Pak Kusno. Sama-sama Bapak Ibu. Mohon izin live nggih Bapak Ibu. Ya, hati-hati, Bu. Saya mau menyelesaikan tidur siang. Saiful. Ya. Berarti tugas kita kan yang sekarang kan cuma lebih forum 2 kali itu kan ya. Iya. Tapi saya masih belum upload ini. Belum upload. LKR 2.3 tabel itu koyok ya.